Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga berkat Tuhan berlimpah dan kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku, Santapan Kehidupan dan Keselamatan. Saudara-saudari, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 8 ayat 34 dilanjutkan bab 9 ayat 1. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya kepada sebagai ganti nyawanya? Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat menarik hari ini Yesus memberikan kita beberapa kriteria atau syarat bagaimana kita harus mengikuti Yesus secara utuh, secara sempurna. Dia memberikan kita mungkin 3 kriteria. Pertama, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Ini ketiga, tinggal di dalam Yesus atau mengikuti Yesus bersama Yesus. Penyangkalan diri tentu lebih kepada bagaimana kita yang hidup di dunia ini mampu untuk mengambil bagian di dalam kenikmatan dan kebahagiaan kerajaan surga. Mengapa? Dunia memberikan kita banyak hal yang bisa memberikan kita kebahagiaan dan kenikmatan. Tetapi itu hanya kenikmatan sementara. Maka Yesus mengatakan, apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia tetapi kamu kehilangan nyawa? Yang ingin Yesus mengatakan, beranikah kita untuk menyangkal godaan-godaan yang diberikan dunia kepada kita? Beranikah kita melawan satu keinginan-keinginan hati kita yang selalu mengarahkan keinginan kepada kekuatan dunia? Penyangkalan diri selalu mengarahkan kita kepada suatu kekuatan iman kepada Allah. Bahwa kita berani menaruh harapan satu-satunya kepada Allah yang menyelamatkan. Bukan kepada dunia. Lalu bagaimana kita bisa memikul salib? Tentu kita tidak bisa memikul salib Kristus. Salib Kristus berat. Salib Kristus adalah sebelah cinta. Tetapi kita sering dalam hidup kita hidup dengan kekacauan, perselisihan, permasalahan, pembunuhan. Tetapi salib Kristus adalah salib yang penuh cinta. Salib yang tidak bisa dipikul oleh manusia. Salib yang membawa manusia kepada kekudusan. Lalu bagaimana dengan salib kita? Yesus mengatakan kepada kita untuk memikul salib-salib kehidupan kita. Namun, salib kehidupan kita itu kita bawa, kita taruh di salib yang merupakan salib keselamatan, yaitu Kristus. Kalau kita menaruh seluruh permasalahan, persoalan itu kita salib-salib kita kepada Kristus, maka tidak ada sesuatu yang sulit. Segala sesuatu yang akan menjadi mudah. Ia berjanji datang kepada Dia. Ia akan memberikan kelegaan. Sebab di salib Kristus ada kekuatan yang luar biasa. Dan yang terakhir, mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti hidup di dalam contoh dan teladan Kristus. Mengikuti Kristus berarti menaruh seluruh harapan kita
seluruh kehidupan kita hanya pada kehendak. Mengikuti Kristus berarti tinggal bersama Dia. Tentu ini adalah langkah-langkah yang harus kita jalani. Kalau kita tidak menyangkal diri, kita tidak melepaskan keegoan kita, keinginan hati kita, maka kita tidak bisa memikul salib kita, lalu mengikuti Yesus, tidak bisa. Kita harus siap untuk melawan keinginan-keinginan hati yang selalu terarah pada dunia. Tetapi sebaliknya, kita harus mengarahkan hati, pikiran, jiwa kita kepada kehendak surgawi, agar kita mampu mengikuti Yesus, tinggal bersama Yesus. Saudara-saudari, mampukah kita? Atau kita masih dalam proses? Teruslah berjuang, teruslah memohon kekuatan dari Allah, agar semua harapan kita akan bersatu di dalam Allah itu sendiri. Dan semoga apa yang menjadi kerinduan kita suatu saat terwujud ketika kita bersatu dalam kerajaan-Nya di surga. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.